Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan ghibah ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat ke-12. Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan ghibah. Dan disebutkan dalam kaidah usul fikih yang namanya larangan sesuatu yang manhiyun anhu, terlarang, maka hukumnya adalah haram. Al-Hujurat ayat ke-12 ini salah satu dalil tentang diharamkannya ghibah, diharamkannya memakan bangkai daging saudaranya sendiri selezat apapun rasanya menurut hawa nafsu dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kalian yang namanya prasangka. Jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena mayoritas prasangka, anggapan kita, sangkaan kita, itu mayoritasnya adalah dosa. Buruk sangka, su'udzan. Itu mayoritasnya hanya akan menghasilkan dan mendatangkan dosa saja. Wala tajassasu, dan jangan kalian melakukan tajassus, yakni mencari-cari kesalahan saudaranya. Jangan mencari-cari kesalahan saudaranya, kecuali jika kesalahan itu datang dengan sendirinya nampak di hadapan kita, maka kita harus memberikan nasihat, itu pun dengan cara yang baik, cara yang islami. Kalau ada saudara kita ketahui dengan jelas dia melakukan kesalahan, langkah pertama adalah kita harus tabayyun, ngecek, nanya, benar tidak kesalahan itu dia lakukan. Dan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sirran la alaniyah. Setelah ditabayyun, ditathabbut, cross check, ternyata benar dia melakukan kesalahan itu. Langkah kedua adalah tanasuh, kita memberikan nasihat kepadanya. Dan nasihat diberikan juga secara sembunyi-sembunyi, hati ke hati, empat mata, sirran la alaniyah. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, jika ada seseorang menyampaikan nasihat kepadaku untuk kesalahanku, hendaknya dia menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh manusia, empat mata saja. Karena kalau nasihat disampaikan di depan khalayak umum, nasihat disampaikan di depan orang ramai, itu namanya bukan memberi nasihat, tetapi itu namanya menjatuhkan kehormatanku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perhatikan, orang biasa saja, muslim yang katakanlah dia rakyat jelata, kalau dia memiliki kesalahan, itu diberi nasihat secara sembunyi-sembunyi. Apalagi pemerintah, apalagi pemimpin. Makanya kata Rasulullah, terkhusus menasihati pemerintah yang zalim, yang memiliki kesalahan,
rangkul dia, ambil tangannya, berikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, bukan di depan khalayak, apalagi teriak-teriak di podium, ya, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah. Ini bukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Maka tajassus, apa itu? Memata-matai, ya. Ini hukumnya terlarang juga di dalam Islam. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Selanjutnya kata Allah, dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ghibah tadi sudah kita sebutkan definisinya. Dzikruka akhaka ma yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan atau kekurangan saudaramu, dan itu memang terjadi pada dia, ada pada dia. Itu ghibah. Kata Allah, jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada seseorang dari kalian yang suka memakan daging saudaranya sendiri maitan, dalam keadaan bangkai? Sudah mati, sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuh. Pastinya kalian tidak suka. Pastinya kalian jijik dengan itu. Maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabun rahimun. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, Maha pengampun, dan Allah juga Maha pemberi rahmat, Maha pengasih dan penyayang. Subhanallah, teman-teman rahimakumullah, perhatikan ayat ini, Al-Hujurat ayat ke-12. Disebutkan perintah bertakwa kepada Allah setelah sebelumnya disebutkan larangan beberapa perkara yang buruk, sikap-sikap yang jelek. Mulai dari tidak bolehnya suudzon, tidak bolehnya berprasangka buruk, tidak boleh sering-sering menggunakan prasangkaan kita. Jadi cukup bagi kita berbicara, memvonis, menilai, menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang sudah gamblang dan jelas, bukan diterka-terka, bukan dikira-kira, bukan menurut prasangka. Jauhi suudzon, jauhi buruk sangka, dan tumbuhkan husnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Kemudian juga kita dilarang untuk tajassus, dilarang mencari-cari kesalahan saudara kita. Kemudian juga kita dilarang untuk melakukan ghibah, dilarang melakukan ghibah, menyebut-nyebut keburukan atau kejelekan dan kekurangan yang ada pada saudara kita. Bahkan untuk ghibah ini diibaratkan seseorang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Dan orang yang akalnya sehat, orang yang otaknya waras, orang yang hatinya bersih, nuraninya bersih, imannya ada, dia pasti akan merasa jijik. Dia akan merasa tidak suka kalau harus memakan